Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview One Piece chapter 1061. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Pulau Masa Depan yang dikenal dengan nama Egghead. Kemudian untuk covernya menunjukkan Caesar beserta keluarga Fishbok terbang meninggalkan Whole Cake setelah memberikan gas halusinasi kepada Katakuri dan Oven. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan Luffy sudah menangkap Chopper yang tertiup angin. Lalu Luffy berusaha menolong Bonnie kecil yang keluar dari pusaran air. Luffy pun akhirnya bisa menangkap kaki Bonnie. Bonnie kecil masih tampak ketakutan. Lalu Bonnie mencari keberadaan monster yang menyerangnya. Bonnie terlihat tahu keberadaan si monster, lalu memperingatkan kru topi jerami untuk melihat ke bawah. Sementara itu, kru topi jerami masih melihat ke arah Luffy yang ada di atas. Tapi sebagian dari mereka mendengar peringatan Bonnie untuk melihat ke arah bawah. Ternyata benar, di bawah mereka ada bayangan monster yang sangat besar, dengan mulut yang terbuka dan gigi-giginya juga sangat tajam. Kapal Sanigo berusaha menghindar dan hal itu berhasil. Lalu kita bisa melihat bahwa monster itu adalah seekor hiu berbadan logam. Zoro juga tampak terkejut melihat ada hiu sebesar itu. Dan tentu itu bukan hiu biasa karena tubuhnya terbuat dari logam. Sementara itu, Sanigo yang baru saja melompat bersiap untuk mendarat, tapi itu bukanlah pendaratan yang mulus. Sementara itu, Jinbe melihat ke arah Luffy, dan dia melihat Luffy, Chopper, dan Bonnie jatuh ke lautan. Jinbe pun meminta Franky untuk mengambil alih kemudi kapal, lalu menyuruhnya untuk menuju ke arah jatuhnya Luffy. Sementara itu, Jinbe bersiap untuk terjun ke lautan. Jinbe melompat ke laut, dan Sanigo bersiap menggunakan baling-baling tambahan untuk mempercepat gerakannya. Franky mengaktifkan baling-baling tambahan itu, Sanigo pun meluncur dengan cepat. Tapi si hiu logam tidak membiarkan Sanigo pergi. Dia menggunakan peluru kendali untuk mengunci pergerakan Sunny. Peluru kendali itu pun ditembakkan. Hasilnya, peluru kendali itu berhasil mengenai bagian bawah Sanigo. Serangan itu membuat kapal bajak laut topi jerami tersebut jadi terjungkal. Bahkan ternyata lebih parah lagi, Sanigo sampai terbalik dan masuk ke dalam lautan. Para kru topi jerami pun ikutan jatuh ke laut. Nah, ketika jatuh ke laut itu, Sanji memanggil-manggil Nami dan juga Robin. Sementara itu, Jinbe yang sedang menyelam berhasil menemukan Luffy, dan dia siap melakukan penyelamatan. Jinbe berhasil mendapatkan Luffy, Chopper, dan Bonnie. Dia pun bergegas untuk naik ke permukaan. Tapi Jinbe mengkhawatirkan suara ledakan yang baru dia dengar. Nah, setelah naik ke permukaan, Jinbe melihat arus air yang sangat deras. Menurutnya sangat sulit untuk mengendalikan kapal dengan ombak seperti itu. Lalu hiu logam itu melihat Jinbe dan siap untuk melancarkan tembakan dari mulutnya. Jinbe pun jadi terkejut. Hiu logam itu menembakkan sebuah peluru meriam. Jinbe yang melihat hal itu bersiap untuk kembali menyelam. Dia meminta Luffy, Chopper, dan Bonnie untuk menahan nafas. Lalu Luffy, Chopper, dan Bonnie pun langsung mengambil nafas panjang sebelum menyelam. Si hiu logam pun menembakkan meriam dari mulutnya dan Jinbe menyelam untuk menghindar. Sementara itu, hiu logam melihat ke arah Sanigo yang terbalik dan tenggelam ke laut. Sepertinya dia akan menyerang lagi. Tapi sebelum sempat menyerang lagi, hiu logam itu dikejutkan dengan kemunculan sosok robot raksasa di belakangnya. Robot itu punya kode Vega Robot 12, sedangkan kode dari hiu logam adalah Pang 03. Robot Vega 12 itu pun langsung memberikan pukulan kepada hiu logam. Pukulan itu membuat si hiu hancur berantakan. Sementara itu, kru topi jerami dan kapal Sanigo masih tenggelam menuju dasar lautan. Nah, scene selanjutnya berpindah ke lokasi pangkalan Angkatan Laut G14. Pangkalan itu berada di dekat Pulau Masa Depan Egghead. Di sini, Tashigi akan memulai pengobatan bersama dengan anak-anak.
Nah, ternyata anak-anak yang akan menerima pengobatan itu adalah anak-anak raksasa dari Pang Hazard. Di sini mereka sudah mulai merasa mengecil. Selanjutnya muncul seorang wakil admiral di pangkalan G14 ini. Namanya adalah Doll. Dia berpakaian ala anak Pang. Doll meminta bantuan Tashigi untuk menangani Helmeppo yang sedang merengek. Tapi Tashigi berkata dia tidak bisa banyak membantu karena Koby adalah sahabat baik Helmeppo. Sementara itu Tashigi juga mengkhawatirkan Koby yang dia anggap sebagai juniornya di Angkatan Laut. Nah, diperlihatkanlah keadaan Helmeppo. Dia sedang menangis untuk meminta bantuan anggota SWORD yang lain untuk menolong Koby. Di samping Helmeppo ada anggota SWORD yang bernama Hibari. Dia meminta hal yang sama. Lalu di sini muncul beberapa anggota SWORD. Orang yang memimpin mereka bernama Prince. Menurut Prince, keinginan Helmeppo itu sulit karena Pulau Bajak Laut merupakan markas Yonko Kurohige. Tentu ada banyak bajak laut di sana. Helmeppo pun meminta untuk mendapatkan bantuan dari Seraphim karena posisi mereka sudah dekat dengan Pulau Egghead. Tapi Prince tidak mau melakukan itu. Dia sendiri juga masih memikirkan tentang Drix yang belum ada kabarnya. Jadi dia memutuskan untuk tidak bertindak dulu mengenai masalah Koby ini. Nah, scene kembali berganti menunjukkan lokasi Luffy, Jinbe, Bonnie, dan Chopper. Menurut Bonnie, Luffy tidak mengenalinya, padahal dia juga termasuk salah satu generasi terburuk yang ada di Sabaody 2 tahun lalu. Bonnie pun menegaskan bahwa mereka adalah musuh, tapi Bonnie juga mengucapkan terima kasih karena telah menolong dirinya. Luffy pun menjawab tidak masalah Bogey. Luffy dan Chopper pun bermain-main dengan pakaian basah mereka. Lalu Bonnie bertanya apakah Luffy benar-benar sudah menjadi Yonko. Dan Bonnie juga menanyakan mengenai sosok Nika yang ada di poster Luffy. Dan mengapa pula rambut Luffy berubah menjadi putih. Luffy pun menjawab bahwa itu adalah wujudnya ketika berubah menjadi bebas. Nah, selanjutnya Jinbe bertanya di mana kru Bonnie dan mengapa dia menjadi incaran monster itu. Bonnie pun menjawab jika dia datang sendiri ke pulau ini, tetapi monster itu telah memakan kapalnya dan saat ini dia jadi merasa lapar. Ternyata Luffy juga merasa lapar seperti Bonnie. Luffy pun ingin mencari restoran, tapi Chopper bertanya apakah Luffy punya uang. Bonnie tampak kesal dengan tingkah Luffy dan Chopper yang mencari restoran di sini. Hal itu tentu tidak akan mereka dapatkan karena di sini adalah pulau milik pemerintah dunia. Nah, kita pun diperlihatkan wujud dari Pulau Egghead. Itu adalah pulau masa depan 500 tahun mendatang. Di sini ada laboratorium Vegapunk. Bonnie kesini karena ada urusan dengan Vegapunk. Sementara itu, Luffy mengaku kenal nama Vegapunk. Selanjutnya kita beralih ke lokasi kru bajak laut topi jerami. Di sini kapal Sanigo selamat dan diangkat oleh robot raksasa Vega 12. Franky dan Usopp tampak kagum dengan robot itu, sementara Nami dan Zoro tampak waspada. Lalu Karibo terlihat terjungkal. Tak lama kemudian muncul seseorang dari robot itu. Dia mengeluh karena telah gagal lagi untuk melakukan suatu hal. Robin, Brook, dan Sanji menyadari ada orang yang keluar dari robot itu. Orang itu memakai helm dan kacamata besar. Franky pun berterima kasih kepadanya karena sudah menolong mereka. Sambil membuka helm, orang itu menjelaskan jika Hyologam tadi itu diprogram untuk pengawasan, bukan untuk memakan kapal. Jadi karena Hyu itu memakan kapal, maka program yang diberikan salah. Nah, setelah helmnya dibuka, kita bisa melihat sosok wanita muda. Dia pun menjelaskan tidak sedang menolong para bajak laut, karena dia sendiri bekerja untuk pemerintah dunia. Dan wanita itu berkata bahwa dirinya adalah Dr. Vegapunk. Para kru topi jerami pun terlihat terkejut. Ya, sampai di sini aja review Mimin untuk chapter 1061 ini. Mimin dari Komuna Anime, terima kasih.